Ini yang berpengaruh juga nggak? Maksudnya nanganin tentang Google Maps yang, ini merah di sini merah dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk. Iya, kita ada fitur-fitur untuk memberitahu user Yes. daerah-daerah mana yang lebih congested, daerah-daerah mana yang mungkin lebih banyak traffic. Yes. Iya. Itu cara kerjanya gimana? Kadang juga ada yang saya kan bekerjanya berhubungan dengan traffic ya. Jadi ada yang bilang, ini di Google Map merah nih, ada apa ya gitu. Tapi setelah orang lewat, lancar. Nah itu bagaimana? Cara kerjanya itu bagaimana? Oh, cara kerjanya ya. Mungkin banyak yang ini yang lumayan rahasia. Bertemu kembali dengan kami di MDC Talk. Yeah. Apa tagline-nya? Jangan lupa, ayo Pak. Inspirasi, Informasi inovasi untuk masa depan yang lebih cerah. yang lebih cerah. Luar biasa. Jadi memang untuk sesuatu yang lebih cerah ini kita harus mengejar yang namanya teknologi. Bener. Karena inovasi kan. Teknologi itu berubah terus ya. Berubah terus. Dulu biasanya kalau kita ngomong teknologi itu teknologi yang paling ampuh di tahun 90-an adalah ngobrol bersama tetangga. Oh, ngerumpi. Ngerumpi, itu kan Iya, pusat iya. pertukaran informasi yang sangat cepat Iya, tuh. itu. Set gitu ya. Itu sebelum ada sosial media, Belum paling ada. ampuh. Itu bener-bener sosial tidak pakai media. Sosial doang ya. Sosial doang. Itu loh, si itu. Lah, Aduh, dia kok pergi sama laki lain. itu ada program kalau bisa kita bikin ada baru namanya. Apa itu? Programnya BT namanya. Apa itu BT? Bacote tetonggo. Jadi ngomongnya cepet gitu kan. Harus disensor. tapi seru, maksudnya pertukaran informasi dulu itu kan sangat cepat melalui ya bertemu orang gitu. Nah sekarang lebih sosial ya. Lebih sosial karena teknologi informasi berubah. Ini juga kita dunia ada dalam genggaman, informasi semua ada di handphone. Apapun itu ya device ya, gadget kita. Dan kali ini kita juga kedatangan tamu yang terlibat dalam teknologi informasi. Kerjaannya di teknologi informasi dan lebih spesifik lagi di masalah software ya. Software. Perangkat lunak. Lebih detail lagi di masalah map ya, dengan sekitar gitu ya. Maps ya. Di Bener Google ya? Maps, betul gitu. Biasa kita maps kan buka ya. Ini peta Indonesia. Kapan ya orang terakhir di jalan di mobil buka peta kertas? Udah kapan terakhir kali itu? Terakhir itu saya tahu Dora. Buka peta kertas manual itu udah nggak ada. Katakan peta. Oke. Kita sambut bersama ini kita anak muda. Narasumber kita spesial kali ini. Namanya adalah Dylan Amadeo. Dia seorang software engineer di Google Asia Pacific di Singapura. Oke. Check this out. Halo Dylan. Halo. You can speak bahasa? Bisa. Can lah, little can lah. Dia kan di Google ada Google Translate ya. Udah diinstal ya. Oke, Dylan mungkin bisa diceritakan sedikit pekerjaanmu sekarang di Google Asia Pacific ya sebagai software engineer. Iya, aku kerja di Google Singapura, Asia Pacific, software engineer di tim Google Maps. Specifically, tim aku kerja untuk public transportation, bagian user facing, jadi iOS dan Android apps. Iya. Oke, jadi sebelum di Google tinggal di Indonesia, Surabaya. Iya, saya besar di Surabaya sampai SMA, terus ke Singapura untuk kuliah. Kuliah di mana waktu itu? Kuliah di NTU. Iya. Dan jurusan memang untuk IT. Jurusan computer science, iya, untuk IT. Computer science. Jadi jadi kalau mau mengikuti jejak Dylan ini harus kuliahnya computer science seperti itu ya? Nggak harus. Nggak harus juga di Google. Kuliah computer science membantu, tapi di Google untuk sebagai software engineer nggak harus lulusan computer science. Nggak harus lulusan kuliah bahkan. Iya. Oh gitu. Iya. Kita daftar ya bisa ya. Boleh. Tapi sebagai apa? OB. Kerja di mana? Google Singapura. Sebagai apa? Bersih-bersih file. Yang penting kan Google Singapura. Klik kanan recycle bin. Bersihin file doang. Jadi career path-mu itu ya, jadi SMA kamu di fisika ya, SMA di fisika, harus ke kuliah di Singapura di computer science akhirnya. Lah, waktu itu kamu memang apply atau gimana? Atau dipinang? Untuk Google ya. Iya. Jadi waktu aku kuliah di Singapura ada sempet
ada kakak senior yang bikin startup. Terus ada internship pergi internship di kakak senior itu. Terus ya dari sana ketemu teman itu yang udah beberapa tahun nyobain untuk pergi internship ke Google Amerika. Terus mencoba beberapa kali. Iya, untuk aplikasi internship di Google Amerika. Keterima. Sebelum-sebelumnya nggak keterima, waktu itu terus dia keterima, terus dia ya ngajakin aku, kamu coba aja juga, gitu kan gratis. Oke. Jadi aku coba juga, terus dipanggil interview. Ya terus sama temen itu kita belajar gimana caranya persiapan untuk interviewnya. Terus interviewnya waktu itu online. Jadi interviewernya dari luar negeri. Terus keterima untuk program internship. Waktu itu saya pergi ke Los Angeles buat internship di tim Google Photos. Google Photos awalnya ya. Google Photos, iya. Terus habis itu setelah internship mereka ada program untuk convert dari interns biar jadi full timer. Ya, terus saya ikut program itu, terus di convert jadi full timer. Terus Google ada buka office di Singapura, jadi saya start di Google Singapura. Iya. Oke. Saya penasaran ya, ini kan saya belum pernah di interview bahasa Inggris sama orang tua. Jadi saya kepo gitu. Di interview itu ditanyain apa aja sih kalau? Iya, jadi kadang-kadang ada rumor ya kalau Google interview itu pertanyaannya bakal kayak brain teaser, kayak macam berapa banyak bola golf yang bisa dimasukkan ke dalam satu bus gitu. Gimana tuh? Jadi mereka kasih Masih rumor. Tapi rumor. Jadi yang benernya pertanyaannya tuh lebih technical. Jadi kita cuma 2 interview, setiap interview kayak 45 menit. Pertanyaannya itu lebih kayak tentang software engineering. Jadi kita dikasih problem, terus tujuan dari interviewnya itu adalah mau lihat gimana cara berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi nggak harus problem solving. Jadi nggak harus menemukan solusi yang benar, tapi tujuannya adalah bisa kelihatan cara pikir untuk menyelesaikan masalah itu kayak gimana. How to put elephant in the refrigerator misalnya kayak gitu. itu kan interview komedi. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Itu kan sebuah permasalahan, tapi kan kurang lebih gambarannya gitu. Jadi dia memberikan sebuah masalah dan akhirnya berusaha untuk memberikan solusi meskipun caranya kurang tepat dan sebagainya. Melatih kerangka berpikir mungkin seperti itu ya. Iya, jadi nggak harus solusinya ketemu. Yang penting yang tujuan yang dilihat itu adalah pola pikirnya. Jadi misal waktu saya persiapan interview yang mesti saya siapin itu karena bahasa Inggris bukan first language kan. Jadi yang mesti saya siapin itu gimana caranya sambil berpikir, sambil ngomong. Soalnya kalau misal ditanyain interview 45 menit, terus saya kayak habis dikasih soalnya, saya diem, kasih saya waktu mikir 10 menit dulu. Dia nggak bisa lihat cara pikirnya gitu. Jadi sambil berpikir, sambil menjelaskan, saya lagi mungkin consider approach ini atau kayak consider approach ini. Kayaknya kalau approach ini mungkin positifnya ini, negatifnya ini kayak gitu-gitu. Jadi sambil interview sambil menjelaskan yang lagi going on kayak in my head gimana gitu. Saya pikir ini penting Fab untuk teman-teman yang mungkin ya ingin berkarir di luar negeri dan nanti yang interview bakal dan tentu nggak ditanya kamu pengen gaji berapa, itu kan di sini itu kamu kerjanya itu apa yang bisa kamu lakukan untuk kita, requirement-nya dong, penampilan menarik. Berpenampilan menarik. Maksimal berapa tahun ya? Punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Pak, ini saya baru daftar Pak, saya mau kerja, gimana pengalamannya? Menarik sekali. Tapi yang menarik ini adalah tadi bagaimana cara melatih pola pikir ya. Iya. Ini di Google software engineering kayak gitu, tapi untuk divisi-divisi lain kayak misal bisnis segala macam. Kebanyakan interviewnya juga seperti itu. Jadi diberikan masalah, terus mau lihat, tapi ya masalahnya beda. Kalau masalah bisnis kalau bisnis masalah bisnis. Kalau divisi marketing ya masalah marketing. Tapi tujuannya tuh mau dilihat gimana problem solvingnya. Itu sama dengan kehidupan kita, Mas Bro. Benar ya. Jadi meskipun kita ada masalah, yang penting itu pola pikirnya. Mungkin masalahnya nggak selesai, masalahnya nggak selesai, tapi pola pikirnya bener itu bisa keterima gitu ya. Atau ditinggal ngopi dulu. Masalah tetap ada. Sejenak melupakan. Sejenak melupakan, tapi masih menunggu. Balik. Oke, itu menarik. Jadi awal dan sebagainya, itu kapan? Itu internship itu mungkin
2015. Oh, nah sudah lama sekali, udah 5 tahun lebih ya. Lama juga. 7 tahun ya. Jadi awalnya nggak di Maps, langsung di Google Photos tadi dia bilangnya. Waktu internship saya di Google Photos. Google Photos. Terus setelah internship beres, full time di Singapura, saya awalnya mungkin nggak banyak tahu sih nama timnya Allo. Itu waktu itu Google berusaha bikin kompetitor WhatsApp kayak chat app. Cuma nggak berhasil ya. Cuma tidak berhasil. Kenapa? Allo. Namanya Allo. Allo. Iya. Kenapa nggak berhasil itu? Banyak alasannya. Ya salah satunya mungkin susah untuk karena chat app gitu ada social effect-nya, ada network effect-nya. Jadi kalau teman-temannya semua udah di WhatsApp, ya, kita susah. sendirian bikin Allo, siapa yang ngobrol sama siapa gitu. WhatsApp terlalu kuat, Bos. Pada waktu itu pada masanya itu udah apalagi sekarang tidak tergantikan ya. Kecuali kita pindah ke China. Apa itu namanya? WeChat. WhatsApp malah nggak ada. Iya, kalau di sini WeChat lain lagi. Oke. You know what I mean? Nggak boleh. Loh, memang fungsinya berbeda. Emang kadang salah menggunakan. Tapi ini info yang baru kita tahu loh, bahwa Google pernah berusaha untuk berusaha untuk app, cuman nggak berhasil. Cuma kurang berhasil. Iya, waktu itu inovasinya itu Google coba pasang Google Assistant di dalam chat app-nya, jadi bisa ngobrol sama asisten juga. Tapi ya kurang berhasil. Iya, Hey Google itu ya. Iya. Itu termasuk ya. Itu termasuk masih belum berhasil. Lumayan. Ya saya nggak di tim itu, jadi nggak terlalu ada ini. Tapi kayaknya sampai sekarang itu masih jalan sih. Yang Allo sudah di-cancel. Iya. Oke, kita mending explore ke yang dia tangani aja lah, Pak. Iya, benar. Dia kan ke Google Maps ya. Itu kamu tadi bilang di public transportation. Itu seperti apa, Dylan? Iya, jadi kita Google Maps itu mungkin mayoritas kebanyakan penggunanya menggunakan untuk nyetir, untuk driving. Tapi juga kita lihat di kota-kota metropolis yang besar kayak seperti misal di London, di New York, di Berlin gitu, banyak yang orang-orang yang memilih untuk pakai public transportation. Jadi dan sekarang dengan kesadaran peduli alam, sustainability, public transportation itu opsi yang orang-orang lebih banyak pilih sekarang. Jadi dan kita mau public transportasinya udah bagus sistemnya. Betul. Iya, jadi kita mau mencoba improve public transportation experience buat Google Maps di global. Global ya. Iya. Sekarang ini lagi nangani kota mana? Sekarang ini. Sekarang kita sempat ada banyak effort buat Tokyo. Soalnya waktu itu Olympics. Iya, jadi kita sempat banyak effort untuk Tokyo. Sekarang kita melihat kota-kota banyak lah di sekitar yang besar-besar gitu. Indonesia dong. Surabaya dong. Surabaya kan. Gimana Surabaya? Kan mau jadi tuan rumah FIFA loh ini. Iya, FIFA 17. Gimana? Dimasukin juga enggak? Apakah pernah juga garap Surabaya public transport? Belum sih, tapi saya bakal would be excited to kayak do something for Surabaya. Karena kita cukup banyak moda transportasi ya, kayak Surabaya, Wirawiri itu kan. Ya cuman itu doang. Iya. Tahu ya Wirawiri, tahu ya? Belum ya? Wirawiri ya. Benar nggak salah. Ternyata ada nama moda transportasinya Wirawiri. Oh iya. Belum tahu. Jadi itu hub dari actually feeder. Ya, transportasi. Itu ke arah base yang lebih gede. Ya mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol buat lebih tahu. Iya. Bisa. Jadi istilahnya adalah angkot yang udah jadi Pemkot. Angkot yang jadi Pemkot bisa ada. Ya gitu, boleh lah nanti kita ini ya. Tapi menarik public transportation. Ini yang berpengaruh juga nggak? Maksudnya nanganin tentang Google Maps yang ini merah di sini merah dan sebagainya gitu. Itu juga termasuk. Iya, kita ada fitur-fitur untuk memberitahu user daerah-daerah mana yang lebih congested, daerah-daerah mana yang mungkin lebih banyak traffic. Iya. Itu cara kerjanya gimana? Kadang juga ada yang saya kan bekerjanya berhubungan dengan traffic ya. Jadi ada yang bilang, ini di Google Map merah nih, ada apa ya gitu. Tapi setelah orang lewat, lancar. Nah itu bagaimana? Cara kerjanya itu bagaimana? Cara kerjanya ya. Mungkin banyak yang ini yang lumayan rahasia. Jadi saya nggak bisa buka di sini. Confidential. Tapi ya secara garis besar kita banyak sumber-sumber data dan banyak juga
menggunakan inovasi-inovasi dari sisi AI dan machine learning buat coba ini. Jadi ya mungkin kadang-kadang kalau kurang pas ya mungkin berarti sistem-sistemnya masih belum belum terlalu akurat. Iya. Belum terlalu akurat. Iya. Tapi itu saya cukup banyak membantu ya. Maksudnya ya errornya marginnya mungkin ya berapa persen, 10%, 5% gitu. Cuman sangat membantu Google Maps. Iya. Cukup menarik ya. Juga kadang-kadang kita sering lihat ini Pak, di jalan gitu mobilnya Google Maps yang lagi. Oh iya, itu juga termasuk satu di antara merekam jalur-jalur gitu nggak sih? Iya, mobil Street View kayaknya. Street View ya. Iya. Oke. Iya. Oke, sekarang lebih ini lagi ya, lebih agak tadi kan ke kerjaan lo, ini sekarang agak zoom out lagi ke situasi di kantor. Banyak orang kan dari luar mengira, wih kerennya kerja di Google. Terus kabarnya lihat beberapa foto di Google, tuh suasana kantornya menang, ada biliar, ada ini makan gratis. Dibuat suasana yang sekeren mungkin. Iya. Terus juga snack berlimpah gratis. Kalau di situ sebenarnya gimana? Di sini dibawa pulang itu, nyetok dibawa di rumah. Itu kebiasaan Fabian itu kayak gitu tuh. Apa seperti bawa rantang ya? Bawa rantang. Bawa bag satu lagi buat ini, buat Indonesia banget. buat WFH. Iya. Gimana kalau gitu? Iya, ya itu itu memang salah satu benefitnya kayak kerja di Google, banyak kayak fasilitas seperti kayak makanan gratis, ada tempat-tempat bisa ada kayak main PS5 atau main PS4. Kayaknya gue cocok di sana. FIFA 23 udah bagian PS5-nya tadi. Iya, tapi ya kita tetap seperti kantor, maksudnya kita kerja, nggak cuma main aja dan makan, dan yaitu kita culture di Google adalah kita trust everyone buat do their job well gitu. Jadi mereka bisa manage their own time. Kayak kalau memang lagi mau break, mau main PS ya silakan. Tapi kita tetap ada ekspektasi apa yang perlu di-deliver, kapan perlu di-deliver gitu-gitu. Iya. Jadi ada KPI-nya gitu ya. Tetap ada KPI-nya, tetap ada performance evaluation segala macam, tapi memang kita mau bikin office-nya itu supaya orang bisa kerja dengan se-fun mungkin. Iya. Iya. Asik ya. Benar. Berarti ini adalah yang perlu diperhatikan selain fasilitas itu SDM yang di Google ini memang sudah memenuhi standar. Jadi kita nggak mungkin bertemu dengan orang yang kerjanya 1 jam nge-game-nya 9 jam gitu kan. Agak nggak mungkin kayak. Ya tadi kan waktu interview kan udah infonya beda kan sama. Kan ditanya tujuanmu kerja di sini apa gitu. Ada nggak ditanyain gitu waktu interview? Nggak ada ya. Kita interview nggak terlalu, kita ada interview untuk ya lebih kayak cari tahu secara soft skill gitu, kayak gimana mungkin mengatasi masalah-masalah yang lebih, mungkin misal kayak software engineering, kita ada masalah yang teknikal, tapi juga ada masalah software engineering itu kita banyak kerja dengan orang lain. Jadi ada masalah-masalah gimana, komunikasi selalu ada. Jadi kita memang ada interview untuk mau cari tahu gimana cara sama problem solving, tapi dari sisi lebih soft skill. Iya. Memang harusnya seperti itu sih Pak. Berarti harus ditingkatkan adalah SDM kita untuk menuju 2030 katanya generasi emas. Bonus demografi. Nah ya bonusnya tuh bagus apa enggak itu kan nggak dikasih tahu. Lah ya bonus demografi banyak anak muda jadi kualitasnya kayak apa dulu. Nah kualitasnya kayak apa dulu itu yang penting ya. Itu jadi bonus demografi tapi ininya minus semua kan ya, malah petaka gitu. Iya, tadi itu benefit ya. Yes. Tapi saya sempat dengar juga bahwa ada juga budget dari kantor untuk satu tim untuk entertain atau untuk ya sekalian mau pakai apa, itu benar ada ya? Iya, jadi kita di tim-tim gitu, kita filosofinya adalah kalau timnya sehat, maka timnya juga bakal efisien, maka timnya juga bakal produktif. Jadi penting untuk orang-orang yang kerja ini untuk bisa kerja dengan enjoyable, mereka kerja dengan dengan passion. Jadi kita ada budget untuk team bonding, untuk acara-acara. Jadi dan team bonding itu lumayan kreatif lah. Jadi kita terserah mungkin mau ada yang main bareng-bareng organize buat main archery mungkin.
satu tim atau pergi main bowling atau tapi tujuannya adalah kalau timnya ini sehat, timnya ini semua bisa trust each other, maka kerjanya juga bakal efektif. Iya. Itu pertanyaan tadi yang kamu usulkan ke kantor itu. Lah itu tadi saya kira ini buat kita loh, ada budget dari kantor untuk entertainment untuk satu tim. Bukan, itu buat kita. Saya kira itu tim ini maksudnya tim, bukan ya? Tiwas kadang seneng ya. Iya. Wah, ada budget kantor nih kayak mau makan di mana. Ternyata pertanyaan buat ini. Buat ini. Oh, alah. Iya. Jadi kalau kita mungkin kerja di sana healingnya kita gampang ya, PS5 kayaknya. Balik gitu cukup ya. Sudah cukup gitu. Oke, kalau tantangan kerja di Google itu apa aja sih di sana software? Tadi kan asiknya ya benar. Seru. Habis itu sekarang tantangannya. Menurutku tantangannya mungkin lumayan mirip-mirip dengan company-company lain gitu mungkin. Jadi kita semua di-expect untuk highly productive, di-expect untuk efisien. Jadi ya waktu saya misal kayak baru lulus sekolah gitu, banyak ya tantangan-tantangan dari sisi mungkin gimana caranya saya set healthy boundary buat saya juga, soalnya selalu ada kerjaan kayak gak bakal habis kerjaannya. Tapi kapan saya bisa bilang stop, kapan saya bisa set ekspektasi yang bagus dengan atasan supaya nggak saya sendiri nggak burn out, nggak kayak kecapean. Gimana caranya biar bisa set healthy expectation juga untuk kerja sama teman-teman yang lain, nggak get overly mungkin kayak kompetitif atau kayak ini. Soalnya environmentnya memang lumayan kompetitif dan semua orang di sana kayak super pintar-pintar gitu misalnya. Jadi juga kadang-kadang ada istilahnya itu imposter syndrome. Kalau pernah dengar itu istilahnya banyak sekali orang yang merasakan ini, apalagi kalau baru lulus dari sekolah itu merasa bahwa saya itu impostor gitu. Yang lain semua ini jauh lebih qualified, saya ini mesti pura-pura qualified gitu. Soalnya kok rasanya yang lain semua lebih pintar. Itu gitu. impostor syndrome kayak gitu. Iya, itu bisa stres sekali itu. Dan terutama kalau software engineering kadang-kadang mungkin mungkin lebih banyak di Google kita berusaha untuk biar diversity supaya nggak cuma certain maybe kayak sex atau gender atau certain races aja kayak diversity, soalnya dalam diversity itu perspektifnya jadi lebih banyak gitu. Cuma tetap aja harus di-acknowledge kalau buat kayak women engineering itu lumayan minoritas gitu misalnya. Jadi kalau misal women terus kayak trying to get into software engineering mungkin lebih lagi berasa impostor syndrome, lebih lagi berasa aku mesti banyak untuk membuktikan diriku sendiri kayak gitu. Jadi pressure-nya itu bisa berat kalau nggak belajar untuk memanage dan belajar untuk ceritanya mungkin take care of yourself gitu. Iya. Oke. Jadi karena itu sering kita baca di sosmed orang-orang yang mengeluh atau burnout bahkan depresi karena pekerjaan. Karena itu memang harus take care of yourself ya, pekerjaan seperti itu. Rendah diri gitu ya dia ya. Rendah diri. Bisa ya masuk rendah diri, minder gitu ya, termasuk gitu ya. Bisa, soalnya bakal selalu ada ketemu misal di company. Menurut saya nggak cuma Google aja, company-company lain juga bakal selalu bisa ketemu orang lain yang kayak wah orang ini jauh lebih pintar atau jauh lebih qualified, experience-nya jauh lebih banyak. Kayak tapi mungkin levelnya sama gitu. Jadi aku harus mungkin kayak do more untuk supaya membuktikan bahwa aku tuh pas untuk di sini, kayak worth buat being here. Itu berarti memang pressure-nya kalau sudah sampai tahap itu cukup kenceng ya, berarti pressure-nya ya. Iya, dan itu sesuatu yang secara company bisa help, maksudnya do buat dari sisi culture segala macam untuk help, tapi ujung-ujungnya tetap adalah itu sesuatu yang perjalanan personal untuk semua orang untuk kayak belajar itu. Dan kadang-kadang dari yang saya observe gitu kayak misal kayak Google gitu kan, kayak kadang-kadang orang-orang mungkin dan saya sendiri juga mungkin kayak mikir wah kalau bisa kerja di Google itu kayak suatu achievement gitu. Tapi setelah masuk Google masih ada tiap hari masih ke kantor, ada challenge segala macam. Jadi menurut lumayan penting untuk juga kayak banyak evaluasi diri itu, apakah kayak misal misal kayak sekarang kemarin ada banyak Google ada banyak layoff gitu. Kayak karena situasi ekonominya nggak terlalu bagus. Apakah semacam kayak self worth saya itu
datang dari achievement saya gitu. Soalnya itu kalau kayak gitu maka hidup jadi susah gitu kan. Kayak kalau misal saya kena pecat terus jadi self worth saya jadi hancur gitu. Kayak achievement saya hilang gitu, sudah nggak di Google lagi. Atau di Google terus misal self worth saya di achievement saya, mungkin teman lain yang start lebih telat dipromosi duluan gitu. Terus langsung berasa minder atau berasa stres. Jadi I think lumayan penting untuk challenge-nya yaitu sih kayak, dan ini yaitu again nggak spesifik ke Google, tapi challenge-nya kalau environment kerjanya lumayan kompetitif dan lumayan banyak orang yang high achievers, perlu untuk bisa memanage kayak yaitu kayak identitas diri dan self worth itu kayak gimana. Betul. Iya, ini memang situasi kerja yang kompetitif ya, di mana terus juga begitu diverse bermacam-macam. Itu orang Indonesia banyak lumayan banyak. Di Singapura mungkin ada sekitar 50 gitu. Banyak ya. Asian ya banyak dari banyak dari sekitar Malay, Asia Pasifik, dari India. Thailand, dari India, dari Vietnam, Filipina, macam ini. Jadi luar biasa. Tapi kalau Dylan sendiri mau sampai kapan di Google? Jadi saya waktu itu ada manajer yang kayak kita bagi-bagi, kayak maksudnya dia sharing sedikit tentang kayak pengalaman dia juga, dia udah lebih senior dari sisi kayak industri IT segala macam. I think salah satu yang dia share yang menurut saya saya pakai itu sekarang itu kayak semacam barometer apakah saya masih belajar gitu, apakah saya masih melihat kayak diri saya berkembang dari pekerjaan saya, apakah saya enjoy bekerja dengan orang-orang yang saya kerja together with, dan dan juga apakah saya secara secara gaji, secara financial tuh cukup gitu. Jadi dari 3 itu sampai sekarang masih oke. Jadi saya merasa ya masih kedepannya saya masih ada hal-hal yang saya mau belajar dan mau glean gitu kayak dari kerja di Google. Iya. Tapi kalau kerja di sana boleh nggak kayak ada kerjaan sampingan lain, kan software engineer? Dylan bikin aplikasi sendiri gitu boleh nggak? Jadi secara kontrak boleh, tapi tidak boleh dimonetize. Oh begitu. Iya, soalnya itu secara legal agak grey karena kayak Google itu di mana-mana kan ada Google Search, ada jadi yang benarnya yang nggak boleh itu kita nggak boleh menggunakan company resource untuk proyek pribadi, untuk profit pribadi. Nah tapi kan company resource baik, masa kerja proyek sendiri nggak pakai Google Search gitu? Iya gitu kan. Jadi lebih baik kalau mau aman ya bikin proyek sendiri, asal nggak dimonetize nggak apa-apa. Asal nggak dimonetize. Tapi ada program-program internally untuk kita untuk apply buat exception gitu. Iya, jadi kalau misal memang ada ide yang spesial mau coba dikerjain, bisa ada proses-prosesnya untuk jadi gitu secara legal kita terlindungi. Iya. Oh, dan itu dibayar kalau di Google itu. Punya ide semacam itu, misal kayak ada aplikasi kepikiran mau bikin aplikasi tertentu, akhirnya kita jual balik ke Google gitu loh. Ide masuk belum lah kalau ide. Jadi di Google kita sempat sampai sekarang masih ada program namanya Area 120, Area 120. Itu mereka untuk orang-orang yang punya semangat entrepreneur dan punya ide-ide. Kita semacam kayak Google yang sebagai investor gitu. Investor. Jadi mereka bisa bikin tim, cari orang di Google, bikin tim sendiri, terus mereka dikasih waktu untuk membuktikan kayak produknya. Terus kalau misal memang berhasil, bisa jadi part of kayak Google gitu. Kalian tadi Area 120 kayak UFO gitu. Enggak, 51. Beda-beda angka. 120 ini apa? Tak tahu artinya, maksudnya 120. Saya kurang tahu sih arti namanya dari mana. Iya, tapi jadi namanya Area 120. Area 120. Jadi itu memang untuk ya startup incubator di dalam Google gitu. Startup incubator. Asik ya. Menarik. Jadi memang mewadahi ide-ide liar ya kan, daripada nanti tahu bisa ini. Benar, bisa mengembangkannya. Iya. Kapitalis. Saya bisik-bisik ngomongnya. Bisa di-ban. Iya. Ini juga berhubungan dengan Google gitu soalnya. Karena itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya. Apa juga search Google.
Masa ada yang pakai Yahoo Search kan nggak ada sekarang. Ada ya? Yahoo. Jarang lah ya. Email gue masih Yahoo. Tapi udah nggak pakai. Atau Hotmail. Rocket Mail masih ada ya. Rocket Mail. Lama sekali. Oke. Kalau Dylan sendiri ekspektasi ke depan apa dalam karir ini? Apakah memang hanya sebagai software engineer atau mau target lebih tinggi lagi gitu? Ekspektasi ke depan ya. Saya sih lebih mikirnya lebih ke kayak dari sisi apa yang saya bisa lakukan gitu, maksudnya apa yang saya bisa belajar dan segala macam. Jadi secara posisi benernya mungkin nggak terlalu penting, soalnya ya memang ada mungkin kadang-kadang orang-orang pengen gelarnya gitu atau title-nya gitu, kayak pengen direktur atau apa. Tapi ya saya secara personal merasa title-nya itu nggak terlalu penting karena yang lebih penting itu sehari-harinya ngapain gitu. Yes. Jadi saya merasa kedepannya sih lebih ekspektasinya ya dalam lingkup responsibilities dan hal-hal yang saya bisa lakukan, gimana caranya saya bisa melakukan lebih banyak untuk kayak mungkin yaitu kayak karena saya di Google Maps, public transportation, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu users, untuk membantu mungkin orang-orang yang disabled, mereka perlu kalau mau ke stasiun perlu lewat jalan-jalan yang lebih accessible, kayak hal seperti itu menurut saya itu yang kedepannya at least for the foreseeable future lebih ke kayak gimana caranya saya bisa lebih efektif dan lebih situ ya. Oke. Nice. Nah, jadi kita jadi banyak tahu nih work culture di Google, terus pressure-nya seperti apa, walaupun juga ada benefit-benefitnya, walaupun ada juga fasilitas, ada juga lingkungan kerja dibuat fun mungkin, tapi tetap aja pressure-nya juga tinggi juga, terus kompetitif juga seperti itu. Tapi sesuai dengan apa yang didapatkan ya, dengan pressure seperti itu, income-nya juga oke ya? So far menurut saya masih lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Berarti kita apply. Boleh kita apply. Tetap ke bagian yang tadi tuh. Asalkan bisa main PS. Kasian banget. Main PS5 aja. Jauh-jauh ke Singapura ya. Waduh. Oke, keren. Menarik. Nggak ada berencana mau pulang kampung, buka apa di sini? Buat sekarang mungkin masih belum. Iya, tapi ya kalau ada opportunity di depannya dan ada sesuatu yang menurut saya bisa bantu, iya. Itu lumayan. Tadi itu jangan lupa. Apa itu? Wirawiri ya. Oh iya, public transportation. Mungkin karena bisa work in government gitu ya. Bagian mungkin masuk dari jajaran Kominfo Jawa Timur. Bisa ya. Nanti kalau ada lowongan nanti boleh saya kirimkan lah. Dylan biar bisa membantu Surabaya lebih maju ya. Nanti dicari ini nanti ya. Wah, luar biasa ya, kita udah ini ngobrol. Iya. Thank you Dylan for sharing. Terima kasih for coming. Waktunya. Boleh. Mungkin terakhir ya. Ini dong pesan buat teman-teman di sana yang mungkin juga mau main ke Google ataupun mau kerja di sana, berkarir di sana ataupun berkarya gimana, juga. Apa yang mesti disiapin? Gimana mentalnya seperti apa? Iya, kalau ada teman-teman yang tertarik software engineering, tertarik untuk mungkin kerja di Google atau mungkin company-company lain, menurut saya ya kalau fokusnya lebih ke mungkin hal-hal yang kalian enjoy dari software engineering itu bakal lebih bagus. Kayak kadang-kadang kalau tujuannya untuk ngambil software engineeringnya tuh lebih karena software engineering sekarang populer banget, mau ikutan. Kalau nggak terlalu suka nanti bisa stres juga. Betul. Soalnya belum tentu 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan masih populer misalnya. Jadi ya kalau tapi memang ada passion, memang excited, memang suka software engineering, teruslah, maksudnya kalau kalian ada proyek-proyek, ada berkarya, teruslah bikin proyek-proyek itu, teruslah berkarya. Kalau kalian sudah ini saya pesan kalau teman-teman yang lebih tahu ya, ini kalau kalian ada kayak competitive programming, kita ada platform-platform seperti seperti LeetCode misalnya, itu kalau kalian sudah melakukan itu, kalian bisa terus investasi di sana. Dan menurut saya
salah satu cara untuk dapat pengalaman paling banyak itu ya dari cari experience untuk bisa magang, bisa internship. Itu menurut saya belajar banyak dari situ dan belajar banyak hal-hal yang mungkin nggak diajarin di sekolah karena kerja sebagai software engineering dan bikin proyek software engineering di sekolah tuh lumayan beda gitu. Iya, jadi kalau bisa banyak cari opportunity buat internship, buat kerja magang, belajar real life software engineering itu kayak gimana, itu bakal membantu sekali. Iya. Oke. Nice. Yang penting harus punya passion di sana ya. Passion dulu. Yes. Kayak kita episode 1 tuh yang itu kan. Iya, benar-benar. Karena memang pressure-nya, tantangannya cukup besar juga ya. Iya, iya. Itu dia. Baik. Oke. Thank you. Terima kasih. Thank you, Dylan. Sukses ya. Terima kasih. Kapan balik Singapura? Sabtu ini balik Singapura. Sabtu balik Singapura. Iya. Oke. God bless you, bro. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kawan itu tadi Surabaya Talks. MDC Talks. MDC Talks. Ngobrol-ngobrol kita sama Dylan Amadeo, seorang software engineer di Google Asia Pasifik. Jadi kalau teman-teman kesasar atau perlu lihat traffic, lihat Google Maps, cari Dylan. Dylan ini gimana nggak sesuai? Bang, ini kok nggak diupdate nih? Oke, gitu aja Fab ya. Ya, boleh. Thank you buat nanti kalau watching. Ya, thank you for watching. Kalau misalnya ada mau dibahas tentang apa, mungkin bisa drop di kolom komentar. Di komen di bawah. Oke. See you bersama kami MDC Talk. Saya Fabian Yudhistira. Saya Lukas Nisilo. God bless you. Bye bye.